Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mas Tunggul beserta keluarga besar, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 plus jamaah Masjid Al-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Mas Tunggul ini dalam rangka memperingati 2 tahun wafatnya ibunda Mas Tunggul tercinta, yakni Ibu Martini binti Wiryo Suparto. Tidak ada lain, kita semua yang hadir di sini ini dimohon bantuan doanya untuk mendoakan almarhum Ibu Martini binti Wiryo Suparto khususnya, dan ahli kubur Mas Tunggul dan Bu Tunggul secara keseluruhan, dengan iringan doa semoga semua almarhum dan almarhumah khususnya Ibu Martini yang wafat 2 tahun yang lalu itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal baiknya. Mudah-mudahan di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur. Mudah-mudahan nanti pada saat giliran dibangkitkan dan dihisab amalnya, timbangan amal kebaikannya baik, banyak, dan dengan begitu kemudian akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga, Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita memperingati kematian saudara kita, itu tentu saja ada 2 manfaat minimal ya yang didapat dari acara peringatan semacam ini. Yang pertama tentu saja adalah bagi yang diperingati, dalam hal ini adalah almarhumah Ibu Martini. Insya Allah dengan didoakan oleh kita semua, ini Ibu Martini yang mendapatkan manfaat dari doa itu. Kalau doa itu mohon ampun dan doa itu mohon amalnya diterima, ya kalau itu dikabulkan, masya Allah itu luar biasa manfaatnya bagi almarhumah yang sedang berada di alam kubur. Di samping itu memang bahwa bacaan kalimah thayyibah dari Al-Quran, lalu kemudian ada tahlil, tasbih, dan sholawat, tahmid, ya, itu semua tentu saja pahalanya ya insya Allah akan diterima ya manfaatnya bagi almarhumah yang ada di alam kubur sana, ya. Karena pada prinsipnya memang amal orang yang masih hidup itu sudah berkali-kali kita sampaikan sesungguhnya masih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, ya. Terutama sedekah, ya.
oleh karena itu saya sering berpesan kan ya, kalau kita itu kebetulan punya rezeki yang banyak itu jangan pelit-pelit itu untuk bersedekah untuk leluhur kita yang sudah wafat di alam kubur itu. Bayangkan ya, orang-orang yang wafat itu kalau seandainya masih diberi kesempatan hidup kembali, ya secara umum dia ingin beramal soleh ya. Tapi secara khusus yang disebut dalam Al-Quran itu adalah bahwa keinginan kembali ke dunia itu, ya, hidup kembali itu adalah untuk bersedekah. Lah, Ibu Martini sudah wafat, ya leluhur kita mungkin sebagian sudah wafat, ya sudah tidak bisa bersedekah, ya. Nah kita ini yang masih hidup, ya memang usahakan kalau punya rezeki itu bisa di samping bersedekah untuk diri kita juga sedekah untuk orang-orang yang sudah wafat. Nah sedekah itu dalam konsep Islam sebagaimana yang disampaikan Nabi kita itu tidak hanya dalam bentuk maliyah, dalam bentuk harta ya. Tapi ya, kalimah-kalimah thayyibah itu juga sedekah ya. Ya. Wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tasbihatin sedekah. Sedekah semua itu sebenarnya. Ya tapi ya jangan lalu kemudian dumeh sedekah itu baca tahmid ya sedekah, tahlil sedekah, baca Quran ya sedekah, lalu kemudian yesmung cukup nganggo kuwi tok ya itu sudah baik. Tapi kalau mau baik lagi itu ya di samping bacaan-bacaan kalimah thayyibah tadi itu juga dengan sedekah dalam bentuk maliyah itu akan sangat bermanfaat, sangat baik bagi orang-orang yang sudah wafat termasuk Ibu Martini. Nah sekali lagi ya, bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang kita baca itu insya Allah akan sampai pahalanya kepada Ibu Martini ya. Termasuk juga ini ya, hidangan yang disampaikan kepada kita itu ya, apalagi tadi hidangannya sangat istimewa yaitu nasi sambal tumpang ya, yang itu ternyata merupakan resep andalan dari Ibu Martini ya. Ini Mas Tunggul tadi menyampaikan di sini ya, mungkin yang di luar nggak dengar ya. Ini idep-idep itu ya dalam rangka mengenang betapa dulu Ibu Martini itu memang jago di dalam masak apa namanya ini sambal tumpang ini ya. Dan alhamdulillah kita merasakan semua nikmatnya sambal tumpang itu. Jarang sekali soalnya ada masakan sambal tumpang di Semarang itu ya. Iya. Nah manfaat yang kedua ya, itu justru untuk kita ya yang hadir di acara apa namanya peringatan semacam ini ya. Manfaat yang pertama tentu saja ya bacaan-bacaan tadi itu karena kita yang membaca ya pastilah ya yang membaca itu pasti mendapatkan pahala juga ya, pahala membaca Quran, pahala zikir, tahlil ya. Kalau kita di rumah belum tentu loh ya baca Quran loh ya. Kita di rumah belum tentu loh apa namanya zikir ya. Alhamdulillah dengan seperti ini mau tidak mau kita harus baca Quran, harus zikir. Loh itu kan luar biasa berarti. Ya. Nah tentu saja yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan peringatan-peringatan semacam ini memperingati kematian seorang itu kita diingatkan dengan kematian itu sendiri. Dan kalau kita ingat kematian ya itu sesungguhnya sudah merupakan apa namanya hal yang luar biasa. Karena orang itu ketika ingat kematian ya tentu saja tidak hanya kemudian lalu semata-mata ingat bahwa besok akan mati, tapi tentu saja kemudian ingat seluruh proses setelah kematian itu ya. Bagi kita seorang muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya kematian itu bukan kemudian akhir segalanya ya. Jangan dikira kalau sudah mati itu kemudian sudah itu ya, lalu kemudian jasad menjadi tanah kembali ya, dimakan cacing selesai enggak ya.
ingat ya bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keimanan pada hari akhir itu kan hal-hal yang kita imani itu banyak sekali, ya. Dari mulai kebangkitan kita ya di alam kubur nanti, ya. Jadi manusia ini besok seluruhnya, ya, setelah hari kiamat itu, ya, semua rusak, semua manusia mati, nanti semuanya akan dibangkitkan, ya. Jadi jelas sekali, innallaha yab'atsu ma fil qubur. Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur. Apa hanya sekedar bangkit saja? Tidak, ya. Bangkit itu untuk kemudian menjalani masa kehidupan di akhirat, ya, yang itu justru malah kehidupan yang abadi, ya. Jadi kehidupan kita ini kan ketika hidup sebelumnya tidak ada, ya, sebelumnya tidak ada, ya. Lalu kemudian kita menjadi ada dengan hidup di dunia ini, lalu kemudian dimatikan. Jangan lupa nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dibangkitkan itu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita ketika kita masih di dunia itu, ya. Ya. Lalu kemudian diproseslah kita, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian dihisab, ya, dan setelah dihisab ditimbang, ya. Tentu saja hisabnya dan ditimbangnya amal kita itu dengan seadil-adilnya oleh Allah SWT. Kemudian kita baru mendapatkan balasan, ya. Sehingga kemudian, ya, seluruh amal kita, seberapapun amal kita itu baik dan buruknya akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat. Yang baik di surga dan yang buruk di neraka itu. Jadi itu rangkaian hari akhir yang harus kita imani, ya, harus kita imani, ya. Dan itu sekali lagi akan bisa termunculkan keimanan itu dengan memperingati kematian semacam ini, ya. Termasuk juga ketika kita takziah mendatangi ada orang yang meninggal, itu semua kata Nabi merupakan mauidhah yang terbaik dalam rangka untuk mengingat kematian dan mengingat hari akhir itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita semua tahu, ya, bahwa yang namanya rukun iman itu ada 6, ya. Ada iman kepada Allah, lalu apa? Iman kepada para malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qadha dan qadar. Nah, nuwun sewu, yang menarik Bapak dan ibu-ibu, meskipun rukun iman itu ada 6, ya, di dalam hadis Nabi itu rukun iman yang sering disebut secara berurutan dan bergandengan itu 2. Apa itu? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ya. Banyak sekali itu hadis yang menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya begini. Itu banyak sekali, ya, banyak sekali, ya. Jadi sekali lagi, yang sering disebut urutan itu 2, dan itu adalah iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Nah, itu sekaligus menunjukkan betapa yang namanya iman pada hari akhir itu merupakan hal yang sangat penting sekali, ya. Karena apa? Seseorang itu ketika sadar akan mati dan sadar akan hari akhir, di mana hari akhir nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT, itu insya Allah, ya, dia akan hidup dengan benar, ya.
Tidak mungkin hidupnya ngawur, tidak mungkin. Karena apa? Karena sadar bahwa besok akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Kalau orang-orang misalnya hidupnya ngawur, itu memang bisa jadi dia itu tidak percaya dengan hari akhir itu. Ya. Kalau toh percaya, mungkin percayanya bukan asal percaya saja, tapi tidak betul-betul dihayati itu. Ya. Tapi kalau orang percaya dengan hari akhir, ya, insya Allah orang itu akan betul-betul hati-hati di dalam hidupnya, dan insya Allah dia akan betul-betul mempersiapkan untuk bekal di hari akhir itu. Dan yang menarik lagi, di antara yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah terkait dengan persoalan lisan kita. Ya. Ya, banyak sekali sebenarnya, tapi salah satunya ya yang ingin saya akan katakanlah sampaikan pada malam hari ini ada satu saja, yaitu terkait dengan lisan kita. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Atau aw liyaskut, ya. Sama saja. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik, ya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah diam. Ya. Jadi orang mukmin itu masya Allah ternyata pilihannya hanya dua, ya. Nak ngomongin sing apik, nak iso ngomong sing apik, luwih apik, menang wes kuwi, ya. Gampang sebenarnya itu. Nah, itu sejalan ya dengan ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-Mu'minun. Itu ayat berapa? Ayat 2 kalau nggak salah itu ya, atau 3 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, ya. Jadi orang mukmin itu terkait dengan hal yang tidak berguna, ya. Yang tidak berguna saja itu sudah harus ditinggalkan. Termasuk omongan tentu saja, ya. Ya. Omongan yang tidak berguna itu ditinggalkan. Apalagi kalau memang omongan yang sampai menimbulkan dosa, ya. Uang baru tidak berguna saja itu harus ditinggalkan. Apalagi sampai berdosa, ya. Nah, dosa yang terkait dengan lisan kita itu masya Allah banyak sekali, ya. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali menyebut afatul lisan itu belasan itu jumlahnya itu, ya. Ya. Apa saja misalnya, ya. Yang paling terkenal tentu saja adalah apa, Bu? Bu, dosa lisan yang paling terkenal apa, Bu? Ghibah, ya. Ghibah itu menggunjing atau ngerasani. Tapi sebenarnya tidak hanya ghibah saja, ya. Namimah, adu domba, fitnah, dusta, apalagi banyak lah pokoknya lah, ya, banyak, ya. Tidak usah disebut semuanya, ya. Intinya banyak sekali dosa yang terkait dengan lisan itu, ya. Nah, itu hendaknya betul-betul dijaga, jangan sampai kemudian kita itu sebagai orang yang beriman yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi untuk hanya berkata yang baik, dan kalau tidak bisa berkata yang baik lebih diam, itu kemudian tidak mengindahkan, ya. Kalau kita mau betul-betul disebut sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan kita semua ini betul-betul mengindahkan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi saya baru saja di masjid membaca kitab Nasrul Ibad itu terkait dengan ghibah, ya. Jadi ghibah itu ternyata bisa menghilangkan amal soleh, ya. Amal soleh itu merupakan salah satu permata yang ada di manusia, dan itu ternyata bisa hilangnya karena ghibah. Nah ghibah itu, ya, nuwun sewu, ya. Menurut Imam Nawawi itu definisinya adalah simpel, itu menceritakan keburukan orang lain
ya. Yang orang lain yang diceritakan keburukannya itu tidak ada di tempat diceritakannya itu, ya. Dan keburukan itu betul-betul ada pada yang diceritakan itu, ya. Ya itu, ya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian malah kita mengatakan begini, kalau sudah ngerasani kemudian ada yang mengingatkan, ya aja ngerasani wong lho. Lho pancen nyatane ngono ya. Lah nyatane ngono kuwi hibah, ya. Lah menurut Imam Nawawi kalau menceritakan keburukan orang lain, ya, kok ternyata yang diceritakan itu tidak buruk sebagaimana diceritakan, itu namanya buhtan. Buhtan itu tuduhan bohong atau dengan kata lain ya fitnah itu, ya. Masih ada satu lagi, kalau menceritakan keburukan orang lain, ya, dan memang betul-betul buruk, kok di hadapan orang yang diceritakan itu namanya syatbun, itu namanya misui atau memaki-maki, ya. Jadi pilihannya itu terkait bercerita buruk itu hanya 3 tadi itu, ya, ghibah, fitnah, ya, buhtan tadi, atau memaki-maki. Itu semuanya buruk, ya. Itu baru satu loh, baru ghibah loh, belum yang lain-lain, ya, belum yang lain-lain. Nah intinya apa? Intinya sekali lagi kita memang sebagai seorang mukmin, kalau betul-betul yakin dengan kematian, yakin dengan hari akhir, ya, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga lisan kita. Nah, dalam era sekarang ini lebih-lebih yang namanya lisan itu tidak hanya lisan yang terkait dengan bibir kita ini, ya, yang bisa berbunyi ini, ya. Sekarang ada lisan digital, ya. Apa itu? Ya jari-jari kita itu, ya. Jari-jari kita itu juga tidak kalah dengan lisan kita, ya. Itu juga harus betul-betul dijaga juga, ya. Kadang-kadang kita ini bisa menjaga lisan kita, tidak ngomongin orang, tidak misui orang, tapi ternyata saben hari nge-share nada-nada kebencian, hoax dan segala macam gitu, ya. Masya Allah, ya, di era sekarang ini kan memang yang sering disebut dengan era post-truth itu, ya, era kebohongan intinya itu, ya. Itu yang namanya kebenaran itu kan kadang-kadang bingung, yang benar ini mana, ya. Jadi yang benar itu justru tidak ditentukan oleh fakta objektif, tapi lebih ditentukan oleh perasaan kita, oleh apa namanya kepercayaan personal kita, ya. Sehingga boh jadi iki bener borak, sing penting nak pancen cocok karo awake dhewe, gitu. Ya awake dhewe seneng ya wis share, gitu. Wah gitu. Yang lain juga begitu, ya. Jadi akhirnya kemudian enggak jelas lagi mana yang benar dan yang salah, itu enggak jelas lagi. Dan repotnya lagi, semua orang bisa berargumen bahwa dirilah yang paling benar. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Tentu saja nanti ada pengadilan Allah yang betul-betul menentukan mana yang benar, ya. Ya, dan nanti yang benar itu ya sudah tidak bisa kita berargumen lagi, ya. Ya, kalau kita di dunia ini kan masih bisa berargumen, ya toh. Dan argumen kita itu pasti argumen yang selalu menguatkan, menguntungkan kita, ya, menguatkan pandangan kita. Tapi besok di akhirat, ya, seperti tadi baca Yasin enggak tadi? Yeah. Baca Yasin, maaf saya terlambat tadi, ya. Di dalam surat Yasin itu ada ayat yang menyatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok itu di hari kiamat, ya, lisan kita itu sudah tidak bisa lagi berargumen, ya. Ya, nak ning dunya no iso ngomong apa wae, ya. Apalagi ada istilah apa itu lidah memang tidak bertulang itu, ya wes iso bersilat lidah itu, ya. Yang bisa silat tidak hanya ini tangan, tidak hanya kaki, tapi lidah juga bisa bersilat. Tapi besok di akhirat itu sudah tidak bisa bersilat lidah lagi, tidak bisa berargumen lagi, ya. Karena apa? Justru itu nanti pada saatnya Allah akan justru mengunci itu yang namanya lidah kita itu, ya, mulut kita itu, lisan kita itu, sehingga kemudian
Apa yang berbicara? Ya semua fakta-fakta yang sudah terjadi itu, tangan kita laporan, kaki kita laporan, ya apa saja semuanya laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di dalam pengadilan di akhirat itu Allah betul-betul mengadili kita dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti nyata, catatan yang sudah ada, sehingga kita tidak mungkin bisa berdalih, berargumen dengan argumen kita sebagaimana kita di dunia itu, ya yang sering disebut dengan ngeles itu, ya itu dunia kan sidik-sidik ngeles tuh ya, argumennya yang penting menguntungkan dirinya sendiri. Ya, besok di akhirat sudah bisa lagi. Ya, nah pesannya mudah-mudahan ya sekali lagi, dengan memperingati semacam ini kita sekali lagi ingat akhirat, ingat kematian, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bahwa kita nanti pasti akan mati, di akhirat akan diminta bertanggung jawab, ya, dan terutama sekali terkait dengan lisan kita. Nah mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.